2, 1, 0. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kalian sehat semua? Pagi hari ini kita akan kalian nanti imunisasi. Kita akan senang dengan permainan. Kita akan membentuk satu kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau biasanya itu dengan kata kutip, sekarang kita akan membentuk kesepakatan kelas. Nanti kalian tulis apa saja yang kalian inginkan di kertas ini, nanti akan Bapak bagikan kertasnya satu-satu. Apa yang kalian harus tulis, nanti ditulis, setelah selesai tempelkan di depan. Nanti Pak Guru akan mengarahkan kalian mengajarnya gimana di bagian belajar atau terlambat atau konsekuensi. Jelas? Jelas ya? Oke, baiklah. Ini nanti apa yang perlu aku tulis. Belum, Pak Guru. Yang ditulis jangan yang ada karena ya, yang ditulis sebaliknya, karena yang baliknya itu karena di sini. Nah, yang baliknya itu karena di sini siapa yang bawa pulpen? Besok ganti. Bawa pulpen. Tulis namanya. Panjang boleh. Panjang. Panjangnya bisa. Sudah? Kalau sudah, Pak Guru ada pertanyaan. Kalian seandainya kalian itu belajar di rumah sampai malam, ya. Terus di sekolah itu ditetapkan pembelajaran di sekolah sudah masuk. Pembelajaran itu dimulai jam 7. Jam 7 ya. Nah sekarang keinginan anak-anak mau pembelajaran itu dimulai jam 7 atau kurang dari jam 7. Ditulis. Nggak boleh. Nanti ada konsekuensi. Keinginannya kan pembelajaran jam 7. Kalian menginginkan pembelajaran itu dimulai sebelum jam 7 atau jam 7 tepat. Ya pembelajaran di sekolah dimulai mau jam 7 atau jam 7 kurang. Kalau jam 7 kurang, misalnya jam 7 kurang 15 menit atau jam 7 kurang 30 menit, kira-kira apa? Sudah, ya sudah, tempel di depan di bagian belajar ini. Tempel di bagian belajar. Direkam. Saya dari belakang. Oh. Dan sudah ditulis semua? Ya kalau sudah, tempel di depan. Gantian, satu-satu gantian. Yuk, tempel di bagian belajar ini. Sini ke bawah. Yuk. Lagi. Nah.
Yuk. Tahu apa? Yuk. Yuk. Lagi ya, belum. Ayo datang. Ayo cepat datang depan. Yuk. Oke, yuk. Seperti apa? Terlambat itu, maksudnya itu gini. Misalnya kamu terlambat ke sekolah, pokoknya saya menginginkan kalau terlambat ke sekolah itu berdiri di depan kelas. Saya menginginkan bukan hukuman. Apa yang kamu inginkan? Jika terlambat sekolah, datang ke sekolah. Bukan hukuman. Pokoknya jika kamu terlambat ke sekolah, pokoknya kalau saya terlambat ke sekolah, saya akan melakukan apa? Kamu melakukan apa? Wah. Yang iya, jangan terbalik ya. Jangan. Baca di atas ya, jangan dijatuh balik, tulisnya jangan balik. Udah. Sekarang ini, kalau kalian terlambat ke sekolah, kalian terlambat datang ke sekolah ya, terlambat belajar di sekolah. Belum bisa. Yuk. Sudah semua? Nah, ini lagi. Nanti selesai akan dirangkum menjadikan kesepakatan kelas. Jadi nanti kalian yang melaksanakan. Selesai. Ya? Tanyakan yang terlambat itu. Iya.
Yo. Ayo, gantian jadi dapur angkatan. Berdiri di depan kelas, yo. Sudah semua? Siapa yang belum? Ini nanti yang ketiga. Kesepakatan kelas yang ketiga. Sekarang yang ketiga, yang terakhir konsekuensi. Kalau dulu konsekuensi itu biasanya kan diisi dengan hukuman, misalnya kalau olahraga terlambat lari lapangan 30 kali. Sekarang ini bentuknya bukan hukuman, tapi keinginan kalian, kesepakatan kalian nanti. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, nah apa yang kalian inginkan? Konsekuensinya apa? Mau libur, bukan libur. Konsekuensinya apa kalau kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya hari ini ada tugas, hari ini tidak dikerjakan, berarti kamu harus bagaimana? Kak, boleh nggak kanak-kanak kayak apa itu? Boleh sekarang yang nggak mengerjakan tugas kayak teman kayak gitu Harus apa? harus juga kayak hukuman gitu Kak. Bukan hukuman. Misalnya ya contohnya, tapi nanti jangan ditulis, Pak Guru kasih contoh satu, kamu sekarang tidak mengerjakan. Sekarang misalnya ya tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya nanti di sekolah minta tugas lagi ke Pak Guru, tambah tugas misalnya seperti itu. Contohnya, misalnya kan tidak mengerjakan tugas, minta tugas lagi tambahan ke Pak Guru atau apa. Yang sudah langsung tempelkan, yang sudah selesai, boleh langsung tempelkan. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kok berdiri terus sedang kamu berdiri kelas? Kamu kok? Yang biasanya kan di sekolah. Ini loh, ada yang mengerjakan tugas 2 kali, berarti tugasnya itu minta lagi ke Pak Guru tambah tugas yang lebih benar. Ya, nggak apa-apa kan kembali. Yo. Pak, minta tugas lagi, yo.
terima kasih. Ini tadi Pak, minta tugas lagi, yuk. Yuk, udah. Imunisasinya kapan, Pak? Jam 6 nih. Sini dong. Iya. Ayo, Ida. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman sejawat yang saya hormati. Pertama marilah kita menunjukkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangkaian tugas saya, yaitu dalam pendidikan dalam guru penggerak. Pada kesempatan ini adalah aksi nyata tentang budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk budaya positif ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi atau mungkin bisa diterapkan di kelas kita masing-masing untuk nanti pembelajaran yang lebih baik lagi. Ini untuk yang pertama kita merubah paradigma bahwa dalam pemahaman atau penjelasan aspek tertentu tentunya dengan realitas yang ada. Kadang-kadang bahwa kita itu mempunyai anggapan kebutuhan setiap manusia itu adalah sama, tapi realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Termasuk kebutuhan kita dengan murid itu tentunya berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, tetapi kenyataannya gambarannya itu adalah berbeda-beda tentang melihat sesuatu hal itu. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pandangan orang lain tentang dunia itu pun kita harus berusaha memahaminya tentang pandangan setiap orang itu. Jadi tidak mungkin orang itu akan memandang tentang dunia ini adalah sama dengan apa yang kita lihat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentunya sesuatu yang dilakukan baik itu oleh siswa itu tentunya ada suatu tujuan kenapa dia melakukan hal itu. Jadi belum tentu apa yang kita anggap buruk itu sebetulnya ada tujuan dari apa yang harus pengungkapan dari siswa. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata kenyataannya kalau jam 9 kalau tidak akan dihukum atau dan sebagainya itu aturannya. Nanti kita buat menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi yang umum. Kemudian pernyataan Lanjut. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu dilakukan bersama-sama antara kita guru dengan siswa. Jadi kalau tata tertib kan biasanya dibuat secara sepihak, guru yang membuat ya biasanya. Jadi tidak ada satu masukan dari siswa. Tapi kalau keyakinan ini nanti dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Jadi guru nanti membimbing dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Nanti bisa kita coba kita praktekkan di kelas kita masing-masing bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita tinjau. Jadi tidak misalnya dalam 1 bulan pertama, bulan kedua, ketiga itu keyakinan kelas itu sama, itu tidak. Jadi bisa ditinjau kembali. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, kemudian bisa diganti dengan yang lainnya. Seperti ini, Bapak Ibu, ada kasus seperti ini misalnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali kita bekal makan siang mereka dengan paksa.
jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dari melakukan itu? Kira-kira seperti apa yang kalau menurut kami seperti ini, Bapak Ibu? Jadi yang melihat situasi seperti ini, jika kita menjadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Panggil doninya, kemudian dinasihati, kemudian ditanya alasannya. Nah, jadi ini sudah masuknya yang kira-kira apa alasan dulu melakukan hal itu. Baiklah, ini kita lihat. Nah, melihat hal tersebut, kita bisa melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Itu ada kebutuhan tentang bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Jadi nanti apa yang dilakukan dari itu masuk dalam kebutuhan dasar hidup yang mana? Penjelasan di sini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahannya, kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kalau yang kebutuhan yang kedua itu untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, kemudian teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang kebutuhan penguasaan meliputi tingkat untuk dianggap berharga. Jadi anak, misalnya siswa, murid itu dianggap berharga itu adalah suatu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau yang kedua berarti tadi ada yang belum, berarti kesenangan sudah, penguasaan, kebebasan, yang cinta kasih, yang sayang yang belum tadi ya. Itu berarti yang kedua itu adalah kebutuhan cinta kasih sayang untuk terhubung dengan orang lain. Kira-kira kasusnya Doni tadi termasuk kebutuhan yang mana? Ya, dia tuh minta bekalnya itu bisa jadi ada kebutuhan kesenangan nih. Jadi Doni itu merasa senang nih ganggu koncone, jadi dia minta bekalnya orang lain, itu dia tuh merasa senang, dia tuh merupakan kebutuhan kesenangannya, dia tuh senang seperti itu. Kalau melakukan jahili temannya itu merasa senang, itu bisa dikelompokkan kebutuhan kesenangan. Sebagai seorang penghukum, misalnya ini guru itu mengatakan patuhi aturan saya atau awas, itu guru itu kesannya dalam menghukumi. Jadi sebagai penghukum, guru adalah sebagai posisinya sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, karena selalu disalahkan, tidak pernah ada benarnya. Ini guru seperti ini saya percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi guru seperti ini hanya ada satu cara agar berhasil, yaitu apa? Yaitu anak itu harus selalu taati apa yang dikehendaki oleh guru sebagai penghukum. Membuat orang bersalah. Ini misalnya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ibu sangat tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, atau bapak merasa sangat tidak senang apa yang kamu lakukan. Ini kan merasa bahwa murid itu merasa bersalah terus, sehingga posisi merasa bersalah terus, sehingga posisi kontrol ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini sebagai teman, jadi kita sebagai teman ini dapat kita lakukan pada siswa, tetapi untuk mengatasi permasalahan atau masalah pada siswa kita lakukan dengan posisi kita sebagai teman. Tetapi ketika kita lakukan terus-menerus tanpa ada kontrol, nanti siswa itu akan tergantung pada kita. Jadi misalnya Pak Toha berperan sebagai teman dalam menasihati anak didiknya. Ketika anak itu sudah apa-apa yang dilakukan oleh Pak Toha itu seperti itu, kemudian suatu saat ketika Pak Ferry harus menasihati anak tersebut, kemungkinan anak itu akan tidak mau.
saya tidak akan mau karena saya sudah diperlakukan faktor seperti ini. Jadi ini ada dampak positifnya tapi juga ada negatifnya terhadap untuk memecahkan satu masalah. Jadinya apa? Itu adalah pemantauan. Nah, yang kelima inilah yang diharapkan. Jadi kita sebagai manajer, guru itu bisa sebagai manajer di dalam kelasnya, yaitu bisa mengembalikan keyakinan anak itu. Jadi anak itu kita berikan satu nasihat untuk anak itu mempertanggungjawabkan perilakunya ketika melakukan kesalahan. Ini kita ajak diskusi, kita ajak kolaborasi. Tanyakan kepada murid tersebut. Saya ada kasus seperti ini. Kasus murid yang terlambat sekolah. Alasannya mungkin ada lagi. Kadang-kadang kita bertanya contoh dengan suara yang keras ya. Kau itu ngomong kok telat terus, kenapa kamu kok terlambat? Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang sering yang kadang-kadang kita lakukan ya, kalau kita lihat ya, kalau sebagai penghukum ya seperti tadi saya katakan tadi. Jadi kata-katanya yang tinggi, terlambat lagi. Kamu itu selalu terlambat, tidak pernah datang sekolah tepat waktu. Nah, ini sangat berarti buat fatal pada anak. Jadi anak itu akan merasa yang kemungkinan yang terbesar adalah membenci kita. Kalau anak sudah membenci kita, itu kemungkinan apa yang dilakukan itu di luar kontrolnya. Bisa saja yang bawa mobil ke sekolah, mobilnya digaret. Bisa saja kalau yang motor jobnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kalau yang kebutuhan yang kedua itu untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, kemudian teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang kebutuhan penguasaan, politik kan untuk dianggap berharga. Jadi anak misalnya siswa, murid itu dianggap berharga itu adalah suatu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau yang kedua berarti tadi ada yang belum, berarti kesenangan sudah, penguasaan kedua saja yang cinta kasih yang sayang yang belum tadi ya. Itu berarti yang kedua itu adalah kebutuhan cinta kasih sayang untuk terhubung dengan orang lain. Kira-kira kasusnya Doni tadi termasuk kebutuhan yang mana? Ya, yaitu minta bekalnya itu bisa jadi ada kebutuhan kesenangan nih. Jadi Doni itu merasa senang nih ganggu koncone, jadi dia minta bekalnya orang lain, itu dia itu merasa senang, dia itu merupakan kebutuhan kesenangannya, dia itu senang seperti itu. Kalau melakukan Yairi temannya itu merasa senang, itu bisa dikelompokkan kebutuhan kesenangan. Sebagai seorang penghukum, misalnya ini guru itu mengatakan patuhi aturan saya atau awas, itu guru itu kesannya dalam menghukumi. Jadi sebagai penghukum, guru adalah sebagai posisinya sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah karena selalu disalahkan, tidak pernah ada benarnya. Ini guru seperti ini saya percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi guru seperti ini hanya ada satu cara agar berhasil, yaitu apa? Yaitu anak itu harus selalu taati apa yang dikehendaki oleh guru sebagai penghukum. Membuat orang bersalah. Ini misalnya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, atau bapak merasa sangat tidak senang apa yang kamu lakukan. Ini kan merasa bahwa murid itu merasa bersalah terus, sehingga posisi kualitas nanti kamu akan keteteran terus. Yang akhirnya tugasnya menumpuk, itu sudah nanti menanyakan keyakinannya.
Setelah divalidasi, ditanyakan keyakinannya, ada divalidasi. Kenapa toh kamu kok tidak mengumpulkan tugas kemarin? Jadi kita tanya, kenapa tugas dari Bapak Ibu tidak kamu kumpulkan? Dan itu kan harus dikumpulkan hari itu juga. Setelah itu, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Bagaimana kesepakatan kita dalam pembelajaran ini? Seperti itu di segitiga restitusi kita validasi tindakan tersebut. Nah, ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini. Kamu tidak mengumpulkan tugas, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini. Tidak masuk sekolah atau sama sekali tidak mengikuti pembelajaran. Kamu pasti punya alasan kalau melakukan ini. Nah, tetap kalimatnya adalah di keyakinan kelas ini yang nanti bisa dibuat. Oke, itu jadi sedikit yang saya sampaikan tentang budaya positif yang pada intinya bahwa kita dalam pembelajaran di dalam kelas kita merubah paradigma bahwa kita itu di kelas itu satu-satunya yang bisa mengontrol siswa. Itu kita merubah paradigma itu. Kemudian kita ubah juga bahwa peraturan kelas kita ubah dengan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Mungkin ada pertanyaan, Bapak? Yang dapat saya sampaikan banyak kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok tetap masuk. Sebagai penantian.